Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat alur tutorial tentang rekam medis elektronik di rawat jalan, baik itu di IGD dan di poliklinik. Ya, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu nanti alurnya dari menu registrasi dulu, dari pendaftaran. Ya, pertama saya sebagai pendaftaran, ini nanti kita mendaftarkan pasiennya terlebih dahulu, baik itu nanti pasien lama ataupun pasien baru. Untuk pasien baru itu nanti diinputkan di sini semua datanya. Jika nanti misalkan ada pasien BPJS, itu nanti bisa dicari datanya berdasarkan NIK atau nomor kartu via web service BPJS Claim. Nanti tinggal diketikkan saja NIK-nya di sini, contoh. Nah, nanti dia akan langsung muncul untuk data pasiennya. Cuma nanti tinggal melengkapi sisanya saja. Tapi bisa mempermudah petugas pendaftaran. Di sini dilengkapi tempat tanggal lahir, nama ibu, penanggung jawab pasiennya, nama penanggung jawab pasien, pekerjaan penanggung jawab pasien, suku bangsa, bahasa dipakai, cacat fisik. Tinggal dikliknya, diketik, dipilih, lalu dipilih dengan datanya dengan spasi. Untuk agama pun sama, tinggal pilih status menikah. Asuransi ini untuk untuk penjaminnya menggunakan apa. Lalu nomor peserta BPJS-nya, jika pasien BPJS ataupun kalau asuransi bisa diketikkan nomor peserta asuransi di sini. Nomor telepon ya. Untuk pekerjaannya ini udah otomatis muncul karena tadi menggunakan web service BPJS. Alamat, ini alamat pasien nanti bisa diketikkan di sini. Lalu untuk pengisian provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan, itu cara mengisinya diklik, dipilih dulu di provinsi. Nanti isi mulai dari provinsi dulu, lalu klik arah atas keyboard. Nah, nanti di sini langsung muncul provinsi berdasarkan data provinsi yang ada di Indonesia. Contohnya kita dari Jawa Barat, lalu nanti dari kabupaten lanjut, klik arah atas keyboard lagi. Nah, nanti di sini akan mengerucut dari provinsi Jawa Barat kita pilih, nanti akan muncul hanya kabupaten dari provinsi Jawa Barat saja. Gitu. Jadi lebih mempermudah teman-teman pendaftaran. Contohnya misalkan Kabupaten Bogor, kecamatannya sama, klik arah atas keyboard. Nanti bisa dicari di sini. Kalau memang terlalu banyak nanti bisa dicari Cibinong, kelurahannya misalkan di sini Nanggarampa. Gitu. Nah, untuk alamat penanggung jawab, jika misalkan datanya sama, bisa dicekliskan saja. Instansi pasien juga sama, tinggal diklik kliknya aja. Jika nanti ada datanya, jika tidak tidak ada datanya, klik strip saja. NIP bisa dikosongkan atau bisa diklik diisi strip. Ya, itu nanti tinggal disimpan, maka nanti akan tersimpan datanya di data pasien. Ya, lalu untuk di input pasien tadi, di sini ada nomor rekam medis. Nomor rekam medis ini jika keadaannya kotak centangnya di sini terisi, dicentang, maka dia akan otomatis menampilkan nomor RM terakhir yang belum terpakai. Ya, tetapi jika misalkan teman-teman ingin menginputkan nomor RM yang lain, ya, itu bisa dihilangkan centangnya, nanti itu bisa diedit, misalkan jadi 0040 ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian centang lagi, dia akan kembali ke nomor RM terakhir yang belum terpakai, kayak gitu. Itu untuk nomor rekam medis di data input pasien ya.
Oke, kita langsung aja ambil data yang sudah ada. Contohnya ini kita bikin 2 simulasi pendaftaran ya, satu ke IGD, satu ke poliklinik. Nah, di sini langsung muncul catatan untuk pasien jika misalnya pasien itu sebelumnya mempunyai catatan pasien. Ya, jadi pendaftaran saat dia mendaftarkan sudah bisa langsung mengetahui kalau misalkan dia punya catatan kayak gitu. Nah, ini pasien konsultasi internal ke Dr. Hianatul Nadia Poli Bedah tanggal 17 November. Nah, berarti ini di sini pendaftaran sudah tahu kalau ini pasien konsultasi internal yang gitu. Nah, ini kalau misalkan nanti memang hari ini dia kontrol misalkan internal, berarti selanjutnya tinggal dihapus saja biar nanti di selanjutnya tidak akan muncul lagi. Nah, ini hapus. Oke, ini kita contoh ke IGD, satu simpan, lalu satu lagi kita simulasi ke misalkan penyakit dalam. Dokter yang lain dalam, contoh menggunakan penjamin yang berbeda. Oke, sudah. Nah, nanti setelah muncul di registrasi awal berarti pasiennya sudah berhasil didaftarkan. Nah, selanjutnya untuk dari pendaftaran biasanya nanti dia mencetak pertama itu label ya, untuk nanti ditempel di beberapa berkas jika masih ada berkas ya, atau misalkan nanti kalau misalnya pasien rawat inap bisa di gelang pasien ya. Lalu selanjutnya bisa mencetak bukti registrasi, ini bukti register 1. Nah, ini bisa dicetak ya untuk nanti diberikan ke pasien ya. Nanti bukti ini akan jadi tiket pasien jika nanti dia datang ke poliklinik, ke farmasi, ke penunjang seperti lab, radiologi ya, dan lain-lain sampai ke kasir. Nah, jadi nanti setiap pasien itu datang ke anesthesia misalkan untuk konsultasi, nanti jika misalkan nanti ada ADM untuk konsultasi bisa dicentang di sini. Ada obat atau alkes lab nanti bisa dicentang. Jadi nanti bisa ada pengingat ke pasien kalau dia ada obat yang harus diambil. Oh, dia ada pemeriksaan lab atau radiologi yang harus dia pergi ke unit lab atau radiologi. Begitupun konsultasi, tindakan, dan ADM ini bisa dicentang, nanti bisa jadi juga pengingat ke unit. Jika nanti pasien itu datang ke unit, bukti register ini dikasihkan pasien ke petugas. Nanti setelah selesai dicentang atau diparaf, nanti bisa dikembalikan lagi ke pasien untuk jadi tiket ke unit lain jika dia pergi ke unit lain. Oke, ini untuk bukti register pendaftaran. Sudah untuk pendaftaran cukup sampai di situ. Nah, selanjutnya kita masuk ke role atau sebagai di poliklinik perawat atau dokter. Nah, untuk perawat atau dokter nanti menunya bisa di menu rawat jalan ya. Di menu rawat jalan ini nanti jika misalkan sebagai dokter loginnya nanti sudah langsung muncul pasiennya sesuai login dokternya. Jika misalkan nanti kita login sebagai Dr. Hilyatul Nadia, maka pasien yang muncul hanya pasien Dr. Hilyatul Nadia. Begitupun dengan kalau kita login dengan akunnya Dr. Aisyah, maka yang muncul yaitu dengan Dr. Aisyah. Tapi kalau misalnya kita login sebagai perawat ya, nanti ini akan muncul semuanya ya, data pasiennya yang sudah mendaftar yang gitu. Nanti untuk perawat di sini di bawah ada filter untuk memfilter apa yang ingin ditampilkan. Contoh kalau misalnya ingin kita memfilter berdasarkan dokter, misalkan Dr. Hilyatul Nadia, maka nanti akan muncul Dr. Hilyatul Nadia saja. Jadi perawat pun bisa melihat per dokter ini sudah ada antrian berapa. Nah, di sini ada nomor rek, itu menunjukkan nomor antrian. Ya, jadi nanti perawat memanggil atau
melihat pasiennya itu berdasarkan nomor urut ya. Contoh misalnya kita daftarkan satu lagi biar terlihat, ke Dr. Hiatul Nadia misalkan. Ya, nah kita filter berdasarkan dokter. Nah, di sini terlihat ada 2 pasien Dr. Hiatul Nadia. Nah, untuk nomor rek ini berarti yang paling awal dia akan berada di paling bawah. Yang paling baru dia akan berada di paling atas. Ya, dan di sini ada juga status periksa pasiennya. Ini dia belum diperiksa dua-duanya. Lalu nanti di sini pun ada status polinya. Dia pasien baru ke poli penyakit dalam dengan Dr. Hiatul Nadia, ataupun pasien lama ke poli penyakit dalam dengan Dr. Hiatul Nadia. Jadi petugas perawat bisa melihat ini pasien baru atau bukan untuk ke Dr. Hiatul Nadia kayak gitu. Nah, lalu nanti bisa dilihat juga jenis bayarnya apa ya, tanggal periksanya kapan, jam pendaftarannya kapan kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya mulai dari perawatnya dulu. Nanti perawat di sini karena ini contohnya untuk poli dulu ya, poliklinik. Nah, untuk perawat di poliklinik ya, nanti yang diinput yang pertama kali itu adalah swab ya. Contoh kita pilih dulu petugasnya. Nah, nanti silakan diinput swabnya, lalu objek swabnya. Nah, biasanya nanti untuk perawat cukup diisikan untuk subjek, objek, dan tanda vitalnya. Nah, oke, jika sudah nanti klik simpan ya. Jika sudah klik simpan ya, selanjutnya nanti tinggal untuk di roll sebagai dokternya. Nah, untuk perawat jika sudah selesai menginput swab lalu tadi mengklik tombol keluar, nah di sini ada konfirmasi untuk mau sekalian update status pasien sudah periksa. Nah, untuk perawat ini diklik no. Kenapa no, tidak yes? Karena ini berhubungan nantinya jika pasien BPJS ya, berhubungan dengan namanya tax ID atau waktu lama layanan ya, antrian ya. Nah, jadi untuk tax ID ini ada urutannya dari tax ID 3, 4, 5, 6 sampai 7. Nah, tadi untuk tax ID 3 itu dimulai saat pasien daftar atau saat sudah cetak SEP ya, surat elegibil peserta. Nah, lalu nanti untuk yang keempat ya, itu adalah triggernya saat sudah mengisi swab dokter ya, swab dokter. Nah, untuk yang kelima, untuk yang kelima ini adalah nanti untuk di dokter saat dokter sudah selesai menginput swab, tindakan, penunjang dan lain-lain, lalu dia klik tombol keluar tadi. Nah, dia klik yes ya untuk di dokter, untuk merubah status pasien yang tadinya belum menjadi sudah. Nah, karena ini tadi sebagai perawat ya untuk isi swabnya, jadi kliknya no untuk perawat ya. Oke. Nah, jika klik no dia tidak akan berubah warna. Nah, kalau misalkan tadi klik yes itu dia akan berubah menjadi merah nanti. Coba kita lihat selanjutnya ya. Tadi yang ini ya, yang Mulia Rahma, betul. Oh, maaf, salah. Tadi saya isi pasien ini ya. Maaf. Nah, berarti kita coba isi yang antrean pertama tadi, harus kita panggil ya. Yang pertama kita isi antrean pertama.
Ya, kita mulai untuk mengisi swabnya, objek swab. Nanti tadi isi untuk tanda vital pasiennya. Sudah klik simpan, kita klik keluar lalu klik no. Ya. Nah, sudah, nanti setelah itu nanti pasien dipanggil ya oleh dokter di masing-masing poli. Dokter nanti tinggal masuk, klik antrian masuk poli. Nanti akan ada panggilan untuk pasiennya datang ke poli Dokter Hiatul Nadia penyakit dalam. Oke, lanjut. Nah, untuk dokternya pun sama, nanti menurut dirawat jalan, dokter pun sama nanti memanggilnya dari nomor registrasi di sini ya. Jadi dokter memanggil berdasarkan urutan pendaftaran ya. Nah, nanti diklik 2 kali di kode dokternya ya. Nah, untuk dokter yang pertama diisi ya swab. Jika nanti dokter ingin melihat riwayat swab sebelumnya, itu nanti di sini bisa diganti dulu dokter Hiatul Nadia ya. Nanti dokter bisa lihat di sini di klip yang pertama paling kiri sini. Nah, ini bisa melihat riwayat 5 swapi terakhir pasiennya ya. Jadi ini ada tanggal 15 September terakhir dia ada swab. Nah, ini bisa langsung dilihat dia terakhir itu swabnya seperti apa. Kalau emang nanti ingin dipakai swabnya, tinggal dipilih terus klik spasi, nanti dia akan tercopy ke swab di sini ya. Jika tidak pun nggak apa-apa, ini klik baru saja, nanti akan hilang. Lalu kalau misalnya dokter ingin menginput, bisa klik dulu swab perawat ya, untuk melihat apa yang sudah diinput perawat ya. Jadi bisa melihat dokter kondisi pasien saat datang itu seperti apa, untuk yang sekarang datang itu seperti apa, itu nanti bisa dilihat dari swab perawat yang sebelumnya diinput ya. Ataupun jika tidak pun nggak apa-apa ya, nanti ini bisa langsung dihapus saja ya, atau bisa langsung diedit ya. Untuk swab dokter asesmen biasanya nanti mengisi diagnosa di sini ya, diagnosa pasien, lalu plan biasanya di sini nanti terapi yang diberikan ya. Tapi untuk terapi ini nanti bisa langsung terisi saat setelah dokter mengisi resep ya. Jadi plan tidak perlu diisi obat yang diberikan ke pasien apa saja, tapi karena nanti sudah langsung otomatis terisi saat dokter sudah menginputkan resepnya. Nah, ini untuk instruksi implementasinya kalau ada, dan evaluasinya. Ini enggak semua wajib diisi ya, kalaupun ini kosong ini masih bisa disimpan. Nah, kalau sudah klik simpan. Nah, di sini nanti bisa dilihat di sebelah kanan siapa yang menginput. Untuk yang bawah itu Dokter Hiatul Nadia, yang atas ini perawatnya kayak gitu. Nah, sudah, nanti jika sudah, nanti di sini dokter pun bisa mengisi tindakan dokter atau penanganan dokter ya. Contohnya misalkan nanti ada konsultasinya, jasa konsultasinya misalkan ya, konsultasi dokter. Nah, contoh yang ini ya, yang contoh saja. Terus nanti misalkan ada tindakan, misalkan apa saja ya, boleh sini contoh saja. Ini kalau misalnya sudah dipilih semua ya, nanti bisa diklik simpan. Nah, penanganan dokter atau tindakan yang sudah disimpan nanti akan ada di tab tindakan yang sudah dilakukan. Di sini semuanya ada. Kalau misalnya nanti ada yang perubahan, ini salah input, bisa diklik centang di sini di kolom P, nanti bisa klik hapus, lalu nanti bisa input ulang di sini. Seperti itu. Lalu selanjutnya jika ada resep, dokter bisa menginputkan resepnya ya, di menu input resep di sini. Oke. Nah, di input resep ini ada obat umum dan obat racikan. Untuk obat umum langsung dicari saja, datanya bisa dicari berdasarkan nama barang atau komposisi obatnya. Jika misalkan dokter tidak tahu merek atau nama obat barangnya, bisa dicari berdasarkan komposisi obatnya. Jadi nanti farmasi harus mengisi nih komposisi obatnya itu apa saja, jadi dokter bisa lebih mudah
mencari daftar obatnya. Contoh di sini misalkan paracetamol, nanti sini muncul langsung diinputkan di kolom jumlahnya, misalkan 10. Aturan pakainya di sini bisa pakai arah kanan keyboard, itu sudah tersedia yang sudah disediakan, terus sudah diinput, atau bisa langsung diketik pun bisa. Setelah makan, nah ini bisa. Lalu nanti lanjut misalkan ambroxol, ada misalkan apa saja ya, ini contoh aja ya. Nah misalkan ini ada 5, terus aturan pakainya misalkan 2x1 lagi sudah. Nah ini untuk obat umum. Kalau misalkan ada obat racikan pun bisa langsung diisi di tab racikan. Kalau misalnya ingin diinputkan dalam 1 kali nomor resep ya, nomor resep di sini pastikan nama barangnya antara obat umum dan obat racikan tidak ada nama barang yang sama ya di obat umum dan racikan. Kalau tidak ada barang sama bisa disimpan dalam 1 nomor resep. Tapi kalau misalkan di obat umum dan racikan itu ada nama barang yang sama, contoh tadi di obat umum ada paracetamol, di racikan kita menginput paracetamol dengan kode barang yang sama. Nah itu tidak bisa disimpan dalam 1 nomor resep, harus disimpan dulu obat umumnya, lalu input resep lagi untuk yang racikannya. Oke, kita coba racikan. Untuk menambah racikan baru, klik klip yang di sini, nanti bisa dituliskan racikan, misalkan racikan batuk misalkan. Lalu metode raciknya apa, misalkan puyer, lalu jumlah raciknya berapa, misalkan 10. Nah aturan pakainya bisa tadi pakai arah kanan keyboard, kayak misalkan nah ini ya, kalau 1 CTH bungkus 6 jam misalkan dihabiskan. Nah untuk racikan di sini untuk mempermudah dokter agar meresepkan obat racikan ya, karena misalkan obatnya banyak yang harus diracik, bisa dengan cara diketik di kolom keterangan semua obat yang ingin diracik. Contoh misalkan ambroxol 1, terus nanti ditambah, atau misalkan ambroxol 1 pakai koma misalkan ya, terus nanti obat B berapa miligram misalkan, terus obat C misalkan nanti 10 misalkan, terus tinggal diketikkan saja ya. Kalau sudah klik enter, nanti dicentang di sini, karena untuk meresepkan obat racikan wajib diisi nama barangnya. Nah jadi cukup di inputkan 1 nama barang saja yang diresepkan. Contoh kalau ambroxol tinggal nanti dicari ambroxol, kan di sini nggak ada jadi saya sembarang saja, jadi diinputkan 1 saja di sini ya, itu nanti sudah selesai ya. Jadi dokter intinya untuk menjelaskan obat apa saja yang ingin diracik ya, itu nanti bisa diketikkan semuanya di kolom keterangan ya. Jadi untuk yang di nama barang di sini hanya sebagai syarat saja agar bisa tersimpan obat racikannya. Jadi hanya dicari obat 1 saja yang diracik, nanti bisa langsung diketikkan di kandungan, tapi di jumlahnya diketikkan angka 1, itu selesai. Sudah, langsung klik simpan. Nah, yes. Oke, tunggu sebentar, ada error, kita cek dulu. Ya tadi untuk keterangannya di sini tadi terlalu panjang,
Jadi kita contohkan aja obat A, obat B, obat C. Tapi itu untuk yang dibuat karena ini lokal ya. Ini untuk yang di servernya, yang live-nya udah kita lebih panjang untuk karakter untuk bisa diisinya. Ya, ini sudah, klik simpan. Yes, nah sudah tersimpan. Nanti untuk obat yang sudah disimpannya bisa dicek di copy resep. Nah, ini sudah ada untuk obatnya. Tanggal 29. Oke, kalau untuk kalau misalnya ada perubahan nanti klik ubah di sini. Nah, nanti misalkan kita rubah ini jadi 2 misalkan, klik simpan ya, nanti dia akan terubah. Nah, ini terubah ya. Kalau misalkan ingin di copy, nanti misalkan mengkopikan obat yang sama, itu nanti bisa klik copy ya. Jika diklik simpan langsung, dia nanti akan menyimpan obat yang sama. Nah ini. Oke, kalau misalnya nanti ada kesalahan bisa diklik hapus. Nah, oke, ini untuk menginputkan resep obat. Selanjutnya jika dokter ada permintaan lab atau radiologi bisa dicek di sini permintaan lab, indikasinya apa, misalkan informasi tambahannya bisa di strip. Lalu sini bisa dicari di pemeriksaan labnya apa, misalkan darah rutin. Nah, nanti bisa muncul darah lengkap. Nah, ini bisa muncul. Tinggal di centang. Nah, untuk di sininya agar tercentang semua bisa diklik kanan langsung pilih semua. Kalau misalnya nanti ada beberapa yang tidak diambil, tinggal di uncentang saja. Nah, seperti itu. Kalau sudah langsung klik simpan. Yes. Proses simpan nanti selesai. Lalu kalau misalnya ada permintaan radiologi ya bisa sama juga. Di sini diklik permintaan radiologi, lalu nanti di centang pemeriksaannya apa aja. Ya, nanti langsung klik simpan. Nanti semua itu nanti sudah langsung muncul di masing-masing unit. Kalau di farmasi berarti di apoteknya, di lab dan di radiologi. Nah, jika dokter sudah selesai ya, nanti sampai ada isi resume ya untuk di poliklinik. Nanti untuk isi resume dokter PJ yang dipilih dokter Nadia. Kalau misalnya dokter sudah login dengan akun dokternya, di sini bisa langsung muncul nama dokternya. Nah, keluhan utama nanti dokter bisa langsung pilih di sini. Nah, di sini sudah ada swabnya. Nanti semua swab akan muncul, swab perawat dan swab dokter. Dokter bisa langsung pilih ini objeknya ya. Dokter juga bisa pilih di sini subjek objeknya. Jadi subjek dan tanda vitalnya bisa nanti langsung diinputkan di sini. Jalan keseluruhan perawatan. Nah, di sini nanti bisa dilihat jalan keseluruhan perawatannya yang mana. Nah, nanti bisa dilihat di sini soal perawatan. Keluarnya tadi. Nah, proses menunjang kalau misalnya nanti ada, dia akan langsung muncul di sini karena tadi belum dilihatkan ya. Jadi nggak akan langsung muncul. Setelah laboratorium pun nanti akan muncul di sini, tinggal dipilih saja. Obat-obatan waktu pulang pun nanti bisa langsung muncul di sini, tinggal dipilih. Nah, diagnosa utama bisa diisi diagnosa. Ya, ini prosedurnya nanti ada kalau ada tindakan lakukan.
Kalau sudah nanti klik simpan. Ini dia harus diisi, bisa diisi. Oh maaf, dokter lanjut nggak boleh kosong, maaf. Ya nggak boleh kosong, berarti harus diisi. Prosedur. Oke, nanti sudah jatuh tersimpan ada di sini. Kalau misalnya bisa diedit masih bisa, tinggal diklik spasi, dia akan langsung muncul lagi. Kalau misalnya ada perubahan, tinggal diklik ganti, dia akan terganti. Nah, terganti. Oke, sudah keluar. Nah, kalau sudah selanjutnya kalau misalkan dokter ada pemeriksaan seperti hasil USG itu nanti bisa dicek di sini. Kalau misalnya dokter penyakit dokter USG kandungan, urologi, EKG, ECO, nah, ini semua ada di sini. Nanti untuk penunjang bisa diisi di sini. Kalau untuk kebutuhan klaim, kalau USG kandungan itu bisa jadi di sini, tinggal diisi saja. Nah, selanjutnya ada riwayat pasien. Kalau misalnya dokter ingin melihat riwayat, di sini ada riwayat kunjungan ya. Dari riwayat kunjungan di sini nanti dokter bisa langsung diklik spasi di nomor rawatnya. Nanti di situ dia akan langsung memperlihatkan riwayat pasien di tanggal tersebut ya, di tanggal dan di kunjungan tersebut berdasarkan nomor rawat ya. Jadi dokter bisa langsung melihat dari kunjungan. Nah, di sini ada filter ya, mau berdasarkan 5 rawat terakhir, semua riwayat berdasarkan tanggal atau berdasarkan di nomor rawat. Kalau misalnya ingin lihat yang lain, tinggal diklik spasi lagi, dia akan langsung muncul. Nah, oke. Nah, di sini nanti bisa langsung muncul nih untuk mulai dari pengkajian awal keperawatan rawat jalan ya, ini penyakit dalam, pemeriksaan rawat jalan, ini swabnya. Di sini ini untuk diagnosa ICD-10-nya juga sudah diinput, biaya perawatan tindakan sudah diinput ya. Lalu ada hasil radiologi. Nah, ini ada gambar radiologi, nanti bisa diupload di sini. Lalu nanti untuk pemeriksaan labnya pun bisa muncul di sini. Nah, resume bisa langsung muncul juga. Oke. Nah, atau misalkan dokter ingin melihat radiologi atau resepnya saja. Nah, di sini pun ada filter untuk memilih apa yang ingin ditampilkan. Ya, tinggal dicari saja. Nah, nanti di sini paling bawah tuh biasa penunjang. Nah, misalkan ingin melihat pemberian obatnya saja, tinggal dicentang, nanti akan muncul hanya pemberian obatnya saja ya. Kalau misalnya pemeriksaan laborat, nanti akan muncul hanya pemeriksaan laboratnya saja, atau hanya penunjang obat radiologi. Nah, nanti dalam hanya muncul penunjang dan resepnya saja, seperti itu. Kalau ingin dikembalikan, tinggal klik centang semua lagi, nanti dia akan langsung muncul semua. Nah, di sini pun ada riwayat swapi ya. Nah, ini swapi bisa dilihat di sini. Selain tadi bisa dilihat di 5 riwayat terakhir tadi, yang klip yang tadi bisa di riwayat swapi sini. Ini pembelian obat kalau ada, piutang obat kalau ada, retensi berkas ini berarti kalau misalnya ada berkas yang sudah diretensi ya, dokter tidak perlu lagi melihat berkasnya, bisa melihat di sini. Tinggal nanti bagian rekam medis petugas berarti untuk men-scan dan upload berkas retensinya di Kanza, di retensi berkas. Oke, sudah. Nah, kalau sudah selesai nanti dokter klik keluar, langsung klik yes. Nah,
saat klik yes ini otomatis dia akan berubah warna menjadi merah dan statusnya berubah menjadi sudah yang tadinya belum ya. Nah lalu untuk task ID-nya pun nanti di sini dia masuk ke task ID 5 untuk menandai pasien sudah selesai di poli ya. Oke, selanjutnya tadi kita ada pemeriksaan obat, ada peresepan obat, kita ke farmasi, masuk ke daftar resep dokter. Nah, kita centang. Nah, di sini langsung masuk untuk resep yang diinput oleh dokter. Nah, nanti petugas farmasi tinggal standby di menu farmasi ini. Nanti ada jeda berapa detik gitu ya, berapa menit, nanti akan ada alarm ya, alarm untuk pemberitahuan kalau misalnya ada obat resep masuk. Nah, untuk alurnya di farmasi nanti bisa diklik validasi ya. Nah, diklik validasi ini nanti boleh dipanggil pasiennya untuk menanyakan lagi apakah semua obat yang diresepkan dokter akan diambil semua atau ada yang tidak. Kalau misalkan ada yang tidak, ini tinggal dihapus saja ya, dia nanti akan hilang. Nah, jadi dia tidak akan terresepkan nanti. Nah, kalaupun misalnya ada yang ditambah, ini nanti bisa ditambah, cuma nanti harus koordinasi dengan dokternya ya. Jika misalkan ada nama obat atau barang yang kosong atau tidak tersedia, nanti bisa dirubah. Nah, kalau sudah klik simpan, kalau sesuai klik yes. Nah, nanti di sini langsung masuk ke resep obat. Menjadi di sini dari resep obat, nanti jika teman-teman apotek atau farmasi sudah menyiapkan obatnya, selesai meresepkan obatnya, obat racik dan obat umumnya, nanti bisa kembali ke menu data peresepan obat ya. Di sini klik refresh, dia akan langsung muncul tanggal validasinya, jam validasi. Lalu di sini klik penyerahan nanti untuk melihat untuk memanggil pasiennya pasiennya ke farmasi. Lalu nanti klik rekap, nanti akan muncul resep obatnya. Nah, nanti bisa dilakukan telaah resep dan obat ya, sambil memanggil pasiennya menjelaskan obat yang ingin diberikan. Di sini bisa dilakukan telaah resep obat, apakah sudah tepat identifikasi pasien, tepat obat, tepat dosis, tempat cara pemberian, sampai nanti di sini ada tepat telah obat ya, tepat waktu pemberian. Petugasnya nanti dipilih. Nah, nanti tinggal klik simpan. Jika sudah keluar, diklik refresh, nanti di sini muncul untuk telah resep dan obat. Nanti jika misalkan pasien sudah jelas untuk obat yang diberikan, nanti bisa untuk bukti penyerahan obat bisa dipilih foto penyerahan resep. Nah, nanti caranya tinggal ke web browser, masuk ke web apps, saya login dulu, tunggu. Nah, nanti bisa pilih yang penyerahan resep rawat jalan. Nah, oke, di sini nanti langsung muncul ya. Jadi konsepnya nanti ada kamera dan layar mungkin ya yang menghadap ke pasien. Jadi pasien bisa melihat untuk informasi resep yang diberikan ke pasien ya. Nanti dari kanjanya tadi diklik penyerahan. Ini bisa klik keluar dulu di sini, diklik penyerahan. Terus nanti dilihat di sininya refresh.
ya. Itu belum tadi pasiennya Lia Rahma. Ya betul, Lia Rahma ya. Nah, nanti saya menjelaskan kalau misalkan dia sudah mengerti obat yang diberikan, nanti si pasien tuh dibantu petugas, klik ya saya mengerti, ya lalu langsung klik simpan. Nah, jadi sudah kembali, nanti bisa lihat di kanjanya, klik kembali ke menu rekap, dipilih nomor resepnya, lalu di foto punya resep nanti bisa muncul di sini untuk fotonya. Ini karena ada konfigurasi belum disesuaikan jadi nggak muncul. Nanti akan muncul di sini gambarnya. Oke. Nah, untuk di resep sudah selesai ya. Nanti kita lanjut ke laborat nanti masuk ke permintaan lab PK. Nah, nanti di sini pun akan muncul permintaan lab yang sudah diinput oleh dokter. Nanti tinggal klik sampel, simpan, oke, lalu klik hasil. Nah, petugasnya dipilih. Nah, untuk hasilnya nanti bisa diisi di sini. Oke, sudah, nanti langsung klik simpan. Yes. Simpan selesai. Nah, nanti diklik checklist lagi. Nanti langsung muncul ya, sudah dilakukan permintaan sampel sampai hasil. Klik hasil, emang mau cari, nanti di sini bisa langsung melihat hasil labnya seperti ini. Lalu ini sudah selesai, kita masuk radiologi, permintaan radiologi sama di sini. Nah, itu untuk alarmnya. Ini klik sampel, simpan, lalu klik hasil. Nah, petugasnya bisa dipilih ya. Ini jumlah BHP-nya jika misalkan ada film. Nah, ini hasilnya nanti bisa dipilih di sini, atau jika ingin menggunakan template ya. Nah, ini bisa dipakai templatenya. Nah, ini untuk jumlah proyeksi, KV segala macam bisa diisi, sesuaikan. Nanti klik yes. Nah, sudah, klik hasil, lalu nanti cari di sini. Nah, ini untuk hasil radiologinya, nanti bisa dilihat di sini. Maaf. Ya. Cari. Ini untuk hasil bacaan radiologinya. Nanti kalau yang cetak tinggal cetak seperti ini. Atau kalau misalkan nanti ingin mengupload gambar ke foto radiologi, nanti langsung ambil, pilih gambarnya, contohnya, simpan, nanti dia akan langsung muncul. Ini karena hak aksesnya belum dikasih ya. Coba. Nah, ini muncul untuk gambar yang sudah diupload. Nanti kita lihat di kanjanya, di refresh, nanti dia akan muncul ya. Jadi nanti di riwayat perawatan pun dia akan muncul, di riwayat
pasiennya. Oke, sudah selesai. Nah, nanti jika pasien sudah selesai semua persen penunjang, nanti selanjutnya terakhir ke bagian kasir. Nah, untuk kasir pun sama, nanti bisa melihat per dokter ya, atau nanti untuk kasir bisa melihat status yang sudah periksa. Jika misalkan ada pasien yang dia datang ke kasir tapi statusnya dia masih belum seperti ini, kasir harap jangan meng-close billingnya, tapi dikonfirmasi dulu ke perawat atau yang terkait atau ke dokternya, mungkin ke perawat ya, lebih mudah untuk menanyakan statusnya sudah periksa atau belum. Kalau misalkan memang sudah, tapi karena dokternya lupa tadi mengklik yes saat sudah mengisi swab, ini perawatnya bisa dibantu dengan cara set status sudah periksa. Nanti dia akan berubah, jika di refresh dia akan berubah. Oke, jangan kembali lagi. Nah, nanti untuk kasir nanti caranya bisa klik kanan billing membayar billing total, atau bisa di nomor RM klik spasi, nanti dia bisa langsung masuk ke billing. Nah, untuk kasir nanti dia lihat dulu di sesuai permintaan ya, untuk permintaan yang dilakukan seperti penunjang lab radiologi dan laborat atau resep sudah selesai semua belum. Kalau misalnya statusnya sudah terlayani, sudah selesai. Tapi kalau misalnya ada status yang belum terlayani, jangan di close billingnya, karena masih ada pemeriksaan yang belum selesai ya. Karena nanti jika ada pemeriksaan belum selesai tapi tagihannya sudah ditutup, sudah di close, maka nanti jadi petugas sudah tidak bisa lagi menginput gitu. Oke, kalau misalnya sudah, diklik pembayarannya apa, misalnya cash 1.500. Oke, nanti kalau sudah klik simpan ya. Kalau saya klik mencetak nota, tinggal dicetak notanya, selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti di sini berubah menjadi warna hitam ya. Nah, selanjutnya nanti kasih di misalnya ada tadi surat kontrol, itu nanti bisa di inputkan surat kontrolnya, bisa di cetakan untuk surat kontrol di sini. Contoh ya, tadi saya lupa nggak menginput surat kontrol ya, nanti video terpisah saja. Nah, ini surat kontrol, nanti tinggal dicetak surat kontrolnya ya. Lalu nanti kalau misalnya ada surat dari surat kontrol BPJS pun nanti dicetak di sini. Tes BPJS. Ini karena pasien nggak punya BPJS ya, ini masuk ke bridging ya, nanti ke rencana kontrol BPJS sama nggak bisa. Nah, nanti video terpisah ya untuk mencetak surat kontrol BPJS ya. Jika sudah, maka sudah selesai. Oke, mungkin gitu saja untuk alur RME di rawat jalan. Untuk yang poliklinik, nanti video selanjutnya nanti kita coba untuk yang alur IGD. Terima kasih.